Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, selamat malam, selamat bergabung lagi di kelas esai ini ya teman-teman, khususnya di kelas Tadarusin atau Tadarus Jurnalistik ya teman-teman. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk malam hari ini berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfiani Fatimah Zahro selaku moderator pada malam hari ini. Langsung aja kita mulai kelas esai pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat super luar biasa, yaitu Kak Ayu Alfiah Jonas ya, biasa dipanggil Kak Jojo. Betul Kak Jojo? Ya, kadang Jojo, kadang Luna Maya, terserah sih. Siap Kak. Ya, beliau ini adalah penulis dan editor lepas teman-teman. Wow, keren sekali ya. Nah, langsung aja kita mulai ya. Bagaimana Kak Jojo kabarnya? Alhamdulillah baik. Nggak pakai luar biasa, nanti kayak MLM ya kan? Luar biasa. Seminar, motivasi. Aku baru lihat muka Fatim loh, padahal kita sering satu ruangan Zoom. Kamu Iya, kira Kak. kamu? Iya. Sekarang kesibukannya lagi apa, Kak? Ya, aku seperti biasa, jadi buruh dari Senin sampai Jumat, sisanya bantuin Aji nih. Mantap nih, Kak Aji. Langsung aja. Korporat ya, Kak Jojo. Kenapa? Jadi budak korporat. Iya, jadi budak korporat. Kebetulan kalau sekarang lagi ngurus Demokrasi ID sih Fatim. Jadi teman-teman juga bisa follow ya akun Demokrasi ID. Kebetulan aku di sana aktif. Di situ juga bisa belajar copywriting juga. Aku kebetulan content writer-nya. Iya teman-teman, langsung aja tuh yang pengen kerja sama Kak Jojo bisa hubungin Kak Jojo. Langsung aja kepada Kak Jojo ya, tidak usah berlama-lama. Pemaparan materi esai ini kepada Kak Jojo dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman Tadarusin. Banyak banget ya dari seluruh Indonesia nih Ji ya. Aku boleh jujur nggak nih, aku ini ya agak bahagia gitu. Ternyata di zaman yang serba canggih, teknologi serba cepat dan lain sebagainya masih ada orang-orang yang mau belajar nulis gitu. Aku bahagia banget sih ini, apalagi orang-orang muda yang mungkin masih pada kuliah ya, masih atau udah ada yang nulis juga. Tadi ada yang bilang pernah nulis di media juga. Siapa tadi yang dari Cirebon? Irfan ya. Nah, artinya aku nggak berangkat dari ketiadaan nih, jadi teman-teman bisa langsung ini ya, bisa langsung in sama materinya. Perkenalkan dulu teman-teman, aku Ayu Alfiah Jonas atau Jojo. Sekarang bekerja sebagai editor dan penulis lepas. Teman-teman bisa untuk lebih jauh lihat tulisan-tulisanku bisa ke blog pribadiku www.ayualfiajonas.wordpress.com. Nah, di malam ini aku aja ya biar kita romantis, aku dan kamu gitu. Setuju nggak? Ini pada kemana nih mukanya nih? Setuju, Kak. Pada kemana nih mukanya? Aku kalau nggak ada mukanya kayak ngobrol sama desktop aja gitu, nggak seru kan? Nah, pertama-tama salam kenal dulu semuanya. Ada sekitar 24 orang, iya setuju. Ada sekitar 24 orang ya di room ini. Nah, sebelumnya teman-teman udah mendapatkan, nanti baper. Nggak apa-apa, baper.
Sebelumnya teman-teman udah dapat materi yang agak ini ya, agak serius soal jurnalistik. Nah, malam ini kita chill dulu. Meskipun chill, tapi materi ini juga materi yang penting karena esai itu nggak hanya esai yang sederhana ya, tapi ada juga esai yang serius. Oke, 24 orang dari seluruh Indonesia. Nah, baik teman-teman, aku izin share screen ya. Nah, kelihatan nggak ya? Sudah, Sorry. Kak. Udah kelihatan. Cukup jelas ya? Oke, Sangat jelas, teman-teman. Sejelas Ya, masa sejelas masa depan Fatim dan Aji gitu atau gimana? Oke, baik teman-teman. Malam ini kita akan belajar soal esai. Apa itu esai? Sebelum ke esai, aku ingin ini dulu ya, menjajakan. Apa ya, bikin fondasi dulu gitu, Ji. Bikin fondasi soal apa itu menulis gitu. Nah, bagiku menulis itu aktivitas buat menyampaikan pesan. Dan tulisannya tuh mediumnya tuh tulisan. Kadang kan kalau orang pesan bisa lewat musik, bisa lewat film, bisa lewat kebijakan gitu kalau politikus ya. Nah, kalau lagi komat dulu. Bentar ya. Nah, kalau sekarang pesannya itu disampaikan melalui tulisan. Gimana? Menurutku ya, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Menulis itu nggak cuma soal menuangkan ide ke dalam tulisan, tapi juga dia akan memetakan bagaimana proses kita berpikir, bagaimana perasaan dan pikiran kita, dan kita juga berkegiatan gitu di situ. Jadi menulis itu kegiatan yang sakral, seperti aku sering bilang di forum, kalau menulis itu kegiatan yang sakral, karena ide atau gagasan kita itu akan dibaca oleh orang lain. Dan kalau kita nggak all out, kita nggak punya satu metode yang bagus, itu akan rancu, jadinya orang malah nggak paham. Akhirnya tulisan kita jadi sia-sia. Makanya aku di sini membuat sedikit perumpamaan bahwa menulis itu seperti jembatan. Menulis itu seperti jembatan antara ide dan orang lain gitu. Sorry, ini ada yang lagi sholat, jadi kedengeran nggak ininya? Lewat speaker sih masjid deket sini. Bocor nggak, Ji? Kedengeran ya, tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak ganggu kan? Enggak. Nggak, oke, nggak apa-apa. Nah, jembatan antara ide dan orang lain. Jadi kita punya ide, idenya ada di penulisnya, jembatannya itu tulisan. Gimana caranya ide yang kita sampaikan itu sampai dengan baik ke orang lain melalui jembatan itu gitu. Nah, membangun jembatan itu kan gak mudah, harus ada fondasinya, bahan bakunya seperti apa, tempatnya bagaimana, bentuk jembatannya akan gimana, cara kita melewati jembatan itu seperti apa, itu harus diproses dengan matang, sematang mungkin gitu, agar idenya itu bisa tersampaikan. Kira-kira gini ya, ilustrasi menulis menurut aku pribadi. Orang akan berbeda-beda mendefinisikan bagaimana menulis, tapi kalau aku alegorinya seperti ini. Nah, menulis itu ada syaratnya, nggak hanya cuma menulis. Kalau teman-teman mungkin ada pengalaman membaca, misalkan esai yang satu dengan esai yang lain berbeda. Misalkan teman-teman membaca esainya Gunawan Muhammad, itu tentu acak karena dia punya bahan baku yang cukup matang gitu. Jadi ketika orang baca esainya, itu bukan esai yang menjelaskan semuanya, tapi percikan-percikan. Makanya namanya di tulisan dia yang populer itu namanya catatan pinggir. Jadi hanya sekadar catatan. Sisanya pembaca yang bertugas untuk mengulik kembali. Ini maksudnya apa sih? Ini harus gimana sih? Nah, gaya itu akan berbeda dengan esais-esais yang lainnya. Misalkan katakanlah Gege Rianto atau Muhyiddin M. Dahlan, itu berbeda ya gayanya.
Misalkan Geger Rianto, dia pernah menulis buku judulnya Paman Gober apa gitu. Nah, di situ dia menulis soal politik dengan perspektif yang jenaka. Itu beda tuh sama GM yang cenderung dia reflektif dan tulisannya itu pendek gitu di koran Tempo ya, koran Tempo. Apa aja syarat menulis? Nah, pertama, gagasannya tuh harus utuh. Kita harus punya gagasan. Misalkan Aji ingin menuliskan soal apa Ji menariknya nih? Menuliskan soal kenapa kita harus berpikir kritis misalkan. Berarti kan Aji punya gagasan bahwa berpikir kritis itu penting. Bagaimana cara mengekspresikan gagasan itu? Aji membuat kalimat yang jelas. Maksud kalimat jelas di sini adalah sesuai dengan EYD, SPOK-nya benar, subjek, predikat, objek, dan keterangannya benar, dan kemudian dia juga akan memilih kata yang sesuai dengan audiensnya. Jadi setiap menulis, kita tuh harus tahu ini akan ditujukan ke siapa gitu. Jangan asal menulis, karena nanti itu akan membuat membentuk tulisannya gitu. Kayak misalkan Aji ingin menulis pentingnya berpikir kritis ke mahasiswa, itu tentu akan berbeda kosakatanya dengan tulisan Aji yang ditujukan buat siswa. Dan berbeda juga dengan misalkan Aji ingin menunjukkannya ke masyarakat umum. Nah, diksinya kan akan berbeda ya pilihannya, makanya kalimatnya harus jelas. Kemudian paragrafnya disusun dengan baik. Kalau dalam ilmu logika itu ada paragraf deduktif, ada induktif, ada juga pencampuran di antara keduanya. Nah, teman-teman bisa memilih itu. Tapi kalau udah jago, sebetulnya bukan jago sih ya, terbiasa menulis, itu biasanya kayak Seno Gumira Aji Dharma tuh nanti jawabannya. Menulis ya menulis aja, nggak perlu nggak perlu kita mikirin teorinya gimana. Tapi sebagai pembelajar yang harus, menurutku seorang penulis itu harus belajar sampai akhir hayatnya ya, tentunya harus memiliki syarat-syarat ini. Kalau nggak punya ya tulisannya akan berantakan teman-teman, kecuali fiksi ya, ini kan kita bicaranya esai ya, non fiksi. Dan yang keempat, ini yang paling penting banget, itu adalah kaidah ejaan yang benar. Kalau sekarang namanya PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUEBI. Kalau dulu EYD namanya. Kenapa kita harus banget menguasai itu integritasnya seorang penulis, teman-teman. Jadi kalau typo, misalkan kita salah nih, merubah, harusnya kan mengubah, itu kita akan, seharusnya kita terluka gitu sebagai penulis, kok gue nggak tahu nih yang bakunya gimana, kok gue salah nih. Itu harusnya sebagai refleksi teman-teman. Makanya ini itu dalam prosesnya memang akan lama, karena butuh yang namanya pertama kepekaan tentu saja, dan yang kedua latihan, dan yang ketiga paling penting kita harus akrab dengan KBBI. KBBI online sekarang mudah diakses, jadi teman-teman kalau punya kecurigaan, misalkan lagi nulis kreativitas, itu kan nggak pakai F, pakainya V. Teman-teman ragu, apa nih? Langsung aja buka KBBI gitu, nggak apa-apa. Nah, itu akan membentuk kebiasaan, sehingga ketika kita membaca tulisannya orang, kita akan mencerna gitu. Oh, ternyata yang betul tuh kreativitas, bukan kreativitas gitu. Nah, kalau kreatif kan memang pakai F ya, dan itu agak tricky memang. Itu aku juga pribadi belajarnya pelan-pelan, nggak langsung bisa dalam berapa bulan gitu, enggak, tapi tahunan. Nah, yang kelima, kosakatanya memadai. Gimana cara kita bisa mencapai kosakata yang memadai? Membaca ya teman-teman ya. Dan kupikir membaca itu bukan hanya membaca buku, tapi membaca surat kabar, membaca juga postingan di Facebook tadi, yang curhat suka posting di Facebook, itu juga bisa menambah kosakata kita gitu. Apalagi kalau Facebooknya kita follow orang-orang yang hebat, misalkan Pak Komarudin Hidayat, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kan sering tuh posting di Facebook gitu soal pemikirannya. Nah, itu kan kita akan mendapatkan insight. Nah, ada lagi Ulil Atsar Abdallah, itu kan sering juga di Facebook kita bisa dapat insight-insight dan kosakata yang akhirnya kaya gitu. Nah, ini ya dari aku 5 syarat menulis. Nah, kemudian dalam menulis kita juga harus tahu tujuannya apa gitu. Nah, ini selayang pandang tujuannya menurut aku, tapi teman-teman bisa menggali sendiri tujuannya apa. Pasti ada tujuan khusus, tujuan umum, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke esainya aja nih. Esai itu kan banyak ya, bermacam-macam. Tapi aku pribadi membaginya ke dalam 2
jenis esai. Yang pertama esai serius, yang kedua esai reflektif. Apa nih perbedaan keduanya? Nah, esai serius tuh biasanya punya tendensi yang harus mengkritik dan juga ada usulan di dalam esai itu, bahkan ada solusi gitu, nggak cuma sekadar usul tapi ada bentuknya yang konkret. Nah, data yang disampaikan juga bisa dipertanggungjawabkan, jadi nggak asal comot. Misalkan kita ingin tahu pengguna media sosial. Nah, kita nggak hanya asal comot dari misalkan media online yang kredibilitasnya dipertanyakan, tapi kita merujuk pada misalkan We Are Social atau yang sering itu ini ya, apa sih lembaganya aku lupa lagi. Pokoknya itulah We Are Social sama apa ya Ji, kalau media sosial ada No Limit dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tulisan itu juga ada analisis masalahnya. Analisis masalah itu nggak sembarangan tapi terstruktur. Terstruktur tuh maksudnya gini, misalkan kita ingin mengkritik soal pembangunan ibu kota negara baru. Nah, itu kan di Kalimantan nih. Sebetulnya ada masalah lingkungan yang cukup urgent di situ. Tapi kita nggak cuma bilang, ini tuh merusak lingkungan loh. Enggak. Tapi kita memaparkan dulu. Di sana ada misalkan ancaman kekeringan, terus airnya juga akan terancam juga, kemudian hewan-hewan liarnya juga, ada data dari WHO, ada data dari Walhi, dan lain sebagainya kita rangkum dalam satu esai. Nah, di esai serius ini, kalau teman-teman sering baca misalkan opini Kompas atau di Tempo, itu bahasanya kaku dan cenderung akademis. Cenderung apa ya, jadi orang tuh udah punya kosakata yang mumpuni dan bisa baca dan bisa mengerti gitu. Nah, contohnya ini aku udah taruh di sini, ada esai Kompas, ada indepnya Tirto, dan ada indepnya Bincang Syariah. Kebetulan aku sempat jadi redaktur pelaksana di bincangsyariah.com. Nah, di situ aku menulis indep misalkan soal konflik di Timur Tengah. Nah, kan ada tuh yang namanya Arab Spring. Arab Spring itu gimana sih awal mulanya dan lain sebagainya. Karena bentuknya esai, in-depth journalism gitu. Jadi aku mengambil datanya itu dari jurnal, dari buku, dari penelitian-penelitian yang ada gitu. Nah, kemudian dirangkum nih jadi satu esai yang cukup komprehensif ya, sekitar 1000 kata atau sampai 1500 kata. Nah, itulah yang dinamakan esai serius. Datanya kuat, strukturnya kuat, ada masalah yang disampaikan dan ada cenderung mengkritik gitulah, mengkritik entah itu isu sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau ada esai serius, pasti ada esai yang bukan nggak serius ya, tapi reflektif. Jadi serius tapi disampaikan dengan cara yang sederhana, cara yang asik gitu. Nah, biasanya esai-esai ini tuh menggunakan bahasa yang santai, sehingga bisa dibaca oleh siapapun gitu, dari kalangan apapun. Nah, dalam menulis esai ini, itu biasanya bahasanya sederhana, tapi apa yang dibahas ternyata cukup berat. Misalkan di Mojok itu misalkan bicara soal kritik, itu kan persoalan sosial yang serius ya, tapi orang-orang Mojok penulisnya itu berhasil membungkus itu dengan bahasa yang jenaka, dan itu menurutku keren, dan itu satu pencapaian sendiri ya dalam seorang penulis dalam menyampaikan idenya gitu. Gimana ide yang serius itu bisa ditulis dengan tulisan yang jenaka. Gimana caranya? Nah, teman-teman bisa baca esai-esai di Mojok, jadi nggak menghilangkan substansi meskipun menggunakan guyonan gitu. Nah, sekarang tuh kalau nggak salah Tempo.co juga banyak tuh yang esai yang sekarang tuh nggak terlalu menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang kaku gitu, tapi bahasanya sederhana. Nah, menulis esai itu sebetulnya sederhana, teman-teman. Jadi kita cukup nuangin pikiran kita aja. Lalu nih, aku kasih tahu dapurnya. Cocokologi aja, kayak skripsi kan biasanya cocokologi teorinya. Meskipun nggak match ya, tapi di match-matchin gitu biar selesai ya kan. Nah, itu ada semacam bahasa anak mudanya itu cocokologi. Tapi pastikan ya sumber esainya tuh terpercaya.
sumber datanya. Misalkan dari buku, dari jurnal, dan hasil penelitian atau liputan yang medianya kredibel. Sebagai penulis, kita tentu bisa menyaring dong media mana yang kredibel dan media mana yang nggak bisa kita jadikan sebagai sumber rujukan. Teman-teman bisa cari sendiri. Misalkan ada media online yang satu pembahasan tuh ada tujuh artikel gitu. Ya, dan itu biasanya dibulak-balik aja tuh informasinya. Nah, itu menurutku boleh kita sebagai sumber data, tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak? Kenapa kita enggak mencari yang lebih baik? Nah, itu tips dari aku ya. Next, gimana nih langkah-langkah supaya kita bisa cepet nulis esai lah gitu. Satu-satu gitu, semalam jadi kayak esainya Aji waktu itu ya, Aji ya. Nah, langkah-langkah menulisnya adalah pertama, kita punya ide dulu. Tadi, misalkan kita balik lagi ke ide tadi, Aji pengen menulis soal berpikir kritis. Gimana kita udah punya ide tapi kita nggak punya data nih, gimana caranya riset? Sebagai penulis, langkah meriset itu nggak boleh dilewatkan. Kita nggak boleh males di langkah ini, karena itu yang akan memperkaya tulisan kita, itu akan yang membuat tulisan kita tuh menggaung gitu. Tulisan kita tuh dibaca orang, berdaya tulisannya, itu di riset. Nah, riset ini bisa dari baca, dan bisa juga dari wawancara, dan bisa juga dari kita mengamati sekitar aja gitu. Kita bikin data sendiri, itu juga bisa, dan itu mengasihkan, itu cukup mengasihkan. Nah, kemudian baru tuh kita tulis setelah ide di kepala tuh udah penuh, kita udah punya senjata untuk menuliskannya. Tapi ya teman-teman, selain 3 hal itu, juga kita perlu mengevaluasi diri kita. Sekali menulis, kita taruh, misalkan terbit di media mana, 3 bulan, sebulan, setahun kemudian, kita bisa mengevaluasinya. Jadi tulisan kita grow gitu, tumbuh. Tumbuhnya dalam sisi baik tentu saja. Misalkan tahun 2020, Aji menulis soal berpikir kritis, tapi datanya ternyata nggak absah. Jadi dia salah nih, misalkan dari media berkelana.com misalkan kalau ada. Nah, terus nanti di tahun 2021 Aji udah mulai ngambil dari jurnal-jurnal internasional atau dari media yang kredibel kayak Kompas, Tirto, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya tulisan yang tumbuh. Dan Aji juga mengevaluasi lagi bagaimana cara dia merangkai kalimat dan lain sebagainya. Itu penulis yang baik adalah penulis yang mengevaluasi tulisannya sendiri dan enggak anti kritikal menurut aku kayak gitu ya. Nah, next. Biasanya nih ada pertanyaan gini, aku tuh nggak bisa nulis karena nggak ada ide. Bullshit, sumpah. Ide tuh banyak banget di mana-mana. Bahkan nih, ada kelihatan nggak sih? Nih, ada Tumblr. Apa yang nggak bisa ditulis dari Tumblr? Pertama, kita bisa menuliskan soal lingkungan, soal isu lingkungan global warming. Di mana kita bisa mengajak orang-orang untuk jangan pakai kemasan botol plastik, kita pakai tumbler kemana-mana. Jadi kita nggak membuang sampah sembarangan. Kita bisa mengulik apa isi tumblernya, misalkan kopi. Kopi banyak banget apa yang bisa kita kulik dari kopi. Misalkan fenomena anak muda di coffee shop ngerjain skripsi, itu bisa ditulis. Dan bisa juga dari bahan-bahan yang ada nih, misalkan apakah tumbler ini berasal dari pabrik yang menyejahterakan buruhnya. Itu kan bisa juga ditulis. Jadi kalau ada yang bilang, aduh aku nggak bisa nulis karena nggak ada ide. Nggak mungkin ide itu nggak ada. Nggak mungkin. Kita cari di sekeliling juga pasti ada. Misalkan Fatim nih. Fatim menggunakan kacamata. Kacamata itu kan bisa kita tafsirkan sebagai banyak hal ya. Kita bisa menafsirkannya sebagai sudut pandang, kita bisa menafsirkannya sebagai alat alat bantu penglihatan, atau misalkan Fatim ini nih imajinatif gitu. Jadi dia menuliskan kacamata, gimana nih kacamata di masa depan, apakah kacamata di masa depan itu kita bisa memfilter orang sehingga kita bisa tahu nih latar belakang orang itu, masa lalunya bagaimana, kayak di film-film. Kalau di Netflix tuh ada series Black Mirror ya kayak gitu. Nah, itu banyak banget. Jadi satu barang itu bisa dari berbagai perspektif. Makanya kalau orang bilang nggak ada ide, itu
sedikit tidak mungkin ya. Oke. Gimana? Oh ya, 4 menit lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau udah nulis, biasanya kita akan dihadapkan pada 2 hal. Kita punya tulisan, tapi nih teman-teman, ingat ya, ada tulisannya idealis dan ada tulisan yang komersil. Biasanya kalau kita ke media, itu tulisannya akan komersil. Maksudnya gini, sesuai permintaan redaktur, isu yang ada, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus tap in kan sama isu yang sedang berkembang. Apa nih, kita harus cari nih, apa hubungannya, kita harus nulis di media, biar tulisan itu terbit dan dibaca orang, dan medianya jadi naik gitu. Misalkan ranking di Semrush dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh-contoh tulisanku. Apa ini kita stop dulu, Aji? Jadi nanti next Zoom aku bahas contoh-contoh tulisannya. Sorry, aku ngomongnya terlalu kecepatan nggak ya? Iya Kak, boleh kita stop dulu kali. Awalnya itu premium, belum dicek lagi, ternyata udah habis premium. Oh iya. Nanti kita Iya, ngomong. aja Kak ya, Gimana? Ini udah 1 menit. 1 menit ya. Sorry, aku merasa ngomongku terlalu kecepatan ya. Kecepatan nggak sih? Enggak sih. Oh, oke. Aman. Normal. Ya. Standar 1 apa standar 2? Oke, baik. Nanti kita masuk lagi aja ke Zoom-nya. Nah, teman-teman dari sekarang bisa nyiapin ini ya, pertanyaan atau apa. Kita sifatnya diskusi terbuka aja, karena kemarin kan ada materi soal jurnalistik yang aku pas materi kedua tuh cukup ini juga ya, cukup ke-trigger. Ternyata materinya serius banget. Nah, kita di sini bisa santai, bisa sambil chill, tapi tetap belajar. Gitu. Oke, silakan ditutup dulu kali ya, boleh.